Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ayo syabab, kaifa halukum? Nas'alullah ta'ala an takunu fi hadzal yaumi khaira. Baik, ayo syabab, pelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran tauhid, yang mana pada pelajaran ini kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa kesyirikan itu akan terjadi pada umat ini, yaitu umat Islam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelajaran hari ini yaitu tentang terjadinya kesyirikan, tentang terjadinya kesyirikan pada umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang terjadinya kesyirikan pada umat-umat terdahulu. Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu, akan mengikuti perilaku dan perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi kesyirikan pada umat ini, umat Islam. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dari kesyirikan. Apa hubungannya? Maksudnya apa? Maksudnya begini, ayah syabab, bahwa umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan umat-umat yang lainnya, mereka banyak melakukan kesyirikan, dan ini dalilnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nanti akan ana sebutkan. Nah, ketika umat terdahulu melakukan kesyirikan, lalu Rasulullah SAW menyatakan bahwa umat ini, umat Islam, akan mengikuti jejak umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan bahwa jika umat terdahulu melakukan kesyirikan, maka umat ini akan mengikutinya dan melakukan kesyirikan pula. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu akan dilakukan pula oleh umat-umat ini, termasuk di dalamnya adalah perbuatan kesyirikan, menyembah berhala, percaya kepada tauhid, dan mengikuti setan. Dalil yang menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu dari ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, itu menyembah atau menyembah selain Allah atau melakukan kesyirikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibt dan tauhid, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ahli kitab mereka percaya kepada jibt dan tauhid. Jibt itu apa? Al-jibtu adalah berhala, dukun peramal, dan tukang sihir. Sedangkan at-tauhid adalah setan. Nah, ahlu kitab itu mereka percaya dan mengikuti apa? Mengikuti dukun peramal, tukang sihir, menyembah berhala, serta percaya kepada setan. Nah, ini yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berfirman, "Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida." Artinya orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya dalam ayat ini yaitu tentang gua Al-Kahfi, yaitu pemuda yang tidur ratusan tahun di dalam gua, itu ketika ditemukan, para penguasa pada saat itu ingin membangun masjid di atas gua tersebut. Membangun masjid di tempat tidurnya, di tempat meninggalnya para pemuda tersebut. Karena apa? Gua tempat tidurnya pemuda tersebut juga merupakan tempat dikuburkannya atau dimakamkannya para pemuda tersebut ketika meninggal dunia.
Nah, para penguasa pada saat itu apa? Membangun tempat itu tempat beribadatan atau masjid. Nah, ini adalah kebiasaan umat-umat terdahulu, yaitu apa? Membangun kuburan, membangun tempat persinggahan terakhir, yaitu makam orang-orang yang terkenal, di atasnya sebuah masjid atau sebuah tempat ibadah. Nah, ini pula akan ditiru oleh umat ini, yaitu sebagian umat Islam membangun kuburan atau membangun masjid di atas kuburan. Nah, umat Islam membangun masjid di atas kuburan itu bukan karena inisiatif mereka, tapi apa? Itu adalah mengikuti sunnah-sunnah dan kebiasaan umat-umat terdahulu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa umat ini akan mengikuti persis yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tatba'unna sanana man kana qablakum shibran shibra wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman, muttafaqun alaih. Artinya, kalian akan mengikuti perbuatan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Kami berkata, wahai Rasulullah, orang Yahudikah dan orang Nasrani? Beliau bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dari perbuatan kesyirikan. Dari penjelasan di atas akan memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, sikap berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, karena Nabi SAW mengkabarkan bahwa umat ini akan melakukan kesyirikan, sehingga membuat kita lebih berhati-hati supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari penjelasan di atas, memperingatkan manusia supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, karena kesyirikan tidak terjadi pada umat ini kecuali karena kebodohan. Kebodohan bukan berarti tidak bisa membaca atau tidak mengetahui membaca dan tulis, akan tetapi bodoh terhadap hakikat Islam yang sebenarnya, bodoh terhadap hakikat kesyirikan, bodoh terhadap hakikat tauhid. Sehingga sehingga kesyirikan itu dianggap dosa biasa dan tidak berhati-hati dari perbuatan kesyirikan. Faedah atau pelajaran yang ketiga dari penjelasan di atas yang bisa kita ambil, yaitu bantahan terhadap orang yang mengira bahwa kesyirikan tidak akan terjadi lagi pada umat ini. Nah, ini adalah persepsi sebagian orang yang mengira bahwa umat Islam tidak akan melakukan kesyirikan, dan ini bertentangan dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW yang mengkabarkan bahwa umat Islam akan melakukan kesyirikan. Atas dasar persepsi tersebut di atas, yaitu mengira bahwa umat Islam tidak akan melakukan kesyirikan, sehingga perbuatan kesyirikan yang terjadi itu mereka kira bukanlah kesyirikan, tapi hanyalah merupakan maksiat biasa dan tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan sebagian orang menganggap kesyirikan tersebut sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan. Seperti apa? Seperti meminta atau mengharap berkah dari orang-orang atau dari wali-wali yang sudah meninggal dunia. Ini mengharap kepada selain Allah, ini adalah perbuatan kesyirikan. Sebagian orang menganggap dan mengira ini adalah ibadah amal yang baik. Perhatikan bagaimana hakikat kesyirikan dianggap sebagai suatu amal ibadah. Ini adalah suatu kefatalan, suatu kebinasaan, yang mana sebabnya adalah bodoh, tidak tahu hakikat agama Islam yang sebenarnya. Bodoh tidak tahu hakikat apa itu kesyirikan yang sebenarnya.
Ayo syabab rahimakumullah. Ini adalah pelajaran tauhid untuk hari ini. Semoga apa yang kita dengar dari pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Ayo syabab, ini terakhir ada latihan, tolong diisi, ada 5 angka, 5 nomor, yaitu diskusikan bersama keluarga dan teman-teman di kelas, mungkin lewat jarak jauh karena tidak ada kelas secara langsung, tentang perbuatan umat terdahulu atau pemeluk agama lain yang ditiru oleh sebagian umat Islam. Jadi tugasnya adalah berilah contoh dari perbuatan-perbuatan umat terdahulu atau perbuatan-perbuatan pemeluk agama lain yang ditiru oleh sebagian umat Islam. Contoh 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kalian isi sebelum kalian melaporkan tugas menyalin materi ini. Jazakumullah khair. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.